Selamat hari Minggu, salam sejahtera, salam dalam kasih Kristus. Jemaat, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, saya akan membacakan warta lisan yang perlu kita perhatikan bersama. Ibadah Minggu tanggal 5 April ini, selain streaming atau online dan tersedia pukul 6.30, akan disediakan pula rekamannya di kanal YouTube GKI Pasteur Bandung. Kemudian, GKI Pasteur mendukung kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID-19 serta dalam rangka menaati pesan pastoral 2 dari BPMS GKI dan BPMSW GKI SW Jateng tertanggal 24 Maret 2020 berkaitan dengan upaya pencegahan penularan COVID-19, maka Majelis Jemaat GKI Pasteur memutuskan meniadakan semua bentuk pertemuan di gedung gereja sampai 30 April 2020 mendatang. Dengan demikian, seluruh rangkaian Paskah akan diselenggarakan secara online. Dengan rincian sebagai berikut, ibadah untuk Kamis Putih dan Sabtu Sunyi akan diadakan di rumah masing-masing dalam bentuk ibadah keluarga. Liturgi akan diedarkan melalui grup WhatsApp dan bagi jemaat yang membutuhkan dapat menghubungi ke kantor gereja untuk pendistribusiannya. Kemudian, kebaktian Jumat Agung dan Paskah akan diselenggarakan melalui ibadah online dan dapat diakses masing-masing mulai hari Jumat pukul 8.30 untuk Jumat Agung dan untuk ibadah Paskah Minggu dari pukul 5 pagi di kanal YouTube GKI Pasteur Bandung. Berikutnya, bahan persekutuan doa keluarga dari hari Senin sampai Sabtu akan diedarkan melalui WhatsApp group. Fotokopinya bisa diambil mulai hari ini, Minggu 5 April 2020. Kemudian terkait persembahan, Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2333005522 atas nama GKI Pasteur Bandung, atau dimasukkan ke dalam amplop yang nantinya Bapak Ibu Saudara dapat memberikan tanggal di amplop tersebut untuk disimpan dan baru diserahkan ketika kondisi sudah kondusif. Demikian pula untuk persembahan yang akan dialokasikan ke pos Cimbeluit dapat ditransfer melalui rekening Bank BCA dengan nomor 34609988882 atas nama Hardaya atau Ekawati. Sama dapat dimasukkan ke dalam amplop, diberi tanggal, dan diserahkan pada saat yang kondusif jika tidak memungkinkan untuk transfer. Kemudian warta terakhir dari Pokja Kespel bahwa layanan untuk donor darah di bulan April ini ditiadakan, tetapi apa Bapak Ibu masih tergerak untuk mendonorkan darah, Bapak Ibu dapat langsung menuju ke PMI yang terdapat di Jalan Aceh, Bandung. Demikian warta lisan hari ini. Warta jemaat selengkapnya dapat Bapak Ibu baca di warta jemaat online dengan link yang tersedia di deskripsi di bawah. Sebelum kita memasuki ibadah kita, mari kita mempersiapkan hati kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dicukupkan, saya undang jemaat untuk bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulai panggilan beribadah kita dengan bersaut-sautan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki ibadah Minggu Palma. Bersama-sama kita akan kembali mengenang peristiwa ketika Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem dan dielu-elukan oleh orang banyak. Perayaan ini ditujukan untuk memperingati sengsara Kristus. Yesus naik ke atas keledai dan berjalan menuju Yerusalem. Banyak orang menghamparkan pakaiannya di jalan. Orang-orang berjalan di depan dan di belakangnya melambaikan daun dengan sukacita. Mari kita pun ikut menyambutnya. Hosiana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan.
Damai Kristus bersamamu. Jemaat silakan duduk. Jemaat yang terkasih, ketika memasuki kota Yerusalem, Yesus mengendarai keledai dengan segala apa yang melekat di dirinya. Itu adalah salah satu bukti dari sikap rendah hati yang dimiliki Yesus. Dan saat ini kita hendak belajar tentang rendah hati sebagai tanda anak Tuhan. Mari kita memohon agar dimampukan untuk memiliki hati yang bijak dan lembut, agar senantiasa dimampukan untuk boleh terus berubah dan menerima kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sehingga hidup kita bergantung dan mengandalkan Tuhan, serta mampu mengucap syukur dalam segala hal. Jemaat yang terkasih, mari kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan dan mohon pengampunan darinya secara berlitani. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa kecongkakan dan keegoisan kami kerap membuat kami tidak mampu berkiblat kepadamu. Saat Engkau memanggil, kami tidak menjawab. Saat Engkau memberi perintah, kami tidak menuruti. Saat Engkau memberkati, kami lupa berterima kasih. Ampunilah kami, ya Tuhan. Engkau menerima kami apa adanya, namun kami sering menolak sesama kami. Engkau mengampuni kami, namun kami sering mendendam. Engkau mengasihani kami dengan tulus, namun kasih kami kepada sesama kadang semu dan bersyarat. Ampunilah kami, ya Tuhan. Engkau mempedulikan mereka yang tersisih, yang miskin dan lapar, namun kami sering merendahkan mereka. Engkau berjuang bagi mereka, tetapi kami berjuang hanya untuk diri kami sendiri. Ampunilah kami, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan di dalam Yesaya 42 ayat ketiga dan yang keempat berbunyi demikian. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan menjadi patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari dengan sukacita kita sambut anugerah yang Tuhan berikan dengan menyanyikan Kidung Kesean 216. Seperti seorang hati
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebelum kita membaca bagian firman Tuhan dan kita merenungkannya, mari kita bersama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan kalau pada hari ini Tuhan berkenan memanggil kami bersama-sama untuk kami boleh datang kepada Tuhan. Dan kini saatnya ya Tuhan, kami mau duduk sejenak mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan bagi kami melalui kebenaran firman Tuhan ini. Kiranya Allah Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan, memberikan pencerahan, dan memberikan semangat melalui kebenaran firman Tuhan ini. Sehingga ketika firman Tuhan ini kami renungkan, kami dengarkan bersama-sama. Sungguh-sungguh itu menjadi bagian di dalam kehidupan kami dan mewarnai perjalanan kehidupan kami hari-hari mendatang. Ya Tuhan, kami siap untuk mendengar, kami siap untuk melakukannya, dan kami siap untuk menghidupi firman Tuhan ini. Di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita membaca bagian firman Tuhan yang diambil dari surat Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11, demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus Kristus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan dan yang memelihara di dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara, tema kita pada pagi hari ini adalah rendah hati, tanda anak Tuhan. Ini berbicara tentang kerendahan hati. Ada dua bagian firman Tuhan yang akan menjadi fokus kita, perenungan kita pada pagi hari ini. Saya mulai dari kitab Yesaya pasal yang ke-50. Tidak semua dibaca. Yesaya 50 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-5 saja. Yesaya pasal yang ke-50 ayat 4 sampai ayat yang ke-5, demikian firman Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang.
Jadi bagian pertama adalah Yesaya pasal yang ke-50. Ini berbicara tentang ciri-ciri seorang murid, atau bisa dikatakan ciri-ciri sebagai seorang anak Tuhan. Ciri yang pertama adalah seorang murid harus bersedia mau mendengarkan ajaran sang guru. Itu mutlak. Kalau seorang murid tidak mau mendengarkan apa yang diajarkan oleh guru, maka murid itu tidak akan mengalami kemajuan apapun. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, seorang murid harus mau mentaati ajaran sang guru. Mentaati apa yang diajarkan oleh sang guru. Kemudian yang ketiga adalah seorang murid harus bersedia meneladani perilaku seorang guru. Ini guru yang ideal kalau kita berbicara tentang guru yang ideal. Jadi kita sebagai murid Kristus, kita sebagai anak-anak Tuhan, mestinya harus memiliki 3 ciri itu. Yaitu mau mendengar apa yang Tuhan ajarkan, mau mentaati apa yang Tuhan ajarkan, mau meneladani perilaku yang Yesus tunjukkan. Jadi 3 itu yang harus menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, mari kita fokus di dalam surat Filipi. Surat Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11 ini berbicara tentang Yesus Kristus sang teladan. Teladan tentang ketaatan dan teladan tentang kerendahan hati. Karena soal ketaatan nanti akan dibicarakan minggu depan, jadi saya tidak membahas tentang ketaatan. Tapi saya akan fokus pada kerendahan hati sang guru itu, yaitu Yesus Kristus. Apa ciri-cirinya Yesus Kristus itu memberikan teladan kerendahan hati? Ciri yang pertama atau wujud yang pertama adalah Yesus Kristus rela tinggalkan kemuliaan, kehormatan, keagungannya sebagai Allah. Itu ditujukan di dalam ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Di situ firman Tuhan katakan, di dalam ayat yang ke-6 khususnya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi wujud atau ciri kerendahan hati yang Yesus tunjukkan adalah Yesus Kristus rela tinggalkan kemuliaan itu. Yesus Kristus rela tinggalkan kehormatan, keagungannya sebagai Allah yang mestinya harus dipertahankan. Yang mestinya harus dipertahankan. Atau bisa dikatakan Yesus bersedia meninggalkan zona nyaman, masuk dan hadir di dalam kehidupan manusia yang penuh dengan dosa dan kejahatan. Dan disitulah Yesus masuk di tengah-tengah kehidupan. Bahkan di dalam firman Tuhan katakan dia menjadi seorang hamba. Dari kealahannya, dari keagungannya, dari ketinggiannya itu, Yesus tinggalkan itu. Masuk dalam kehidupan manusia yang penuh dengan dosa dan kejahatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Itulah ciri atau wujud yang pertama yang Yesus tunjukkan tentang kerendahan hati. Lalu yang kedua, wujud atau ciri kerendahan hati yang Yesus tunjukkan adalah Ia memberikan dirinya sebagai korban. Dari mana kita tahu? Dari ayat yang ke-8. Filipi pasal yang kedua ayat yang 8. Di situ dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Ayat ini menunjukkan tentang kerendahan hati Yesus. Apa buktinya kerendahan hati Yesus? Dia memberikan dirinya sebagai korban. Sebagai korban pengampunan dosa. Sebagai korban keselamatan atas manusia. Ia rela mati. Dia menyerahkan nyawanya. Mati di atas kayu salib. Dan salib itu lambang pengorbanan. Jadi salib di belakang kita ini menunjukkan lambang pengorbanan Yesus. Jadi kita melihat di dalam Filipi pasal yang kedua.
bukti dari kerendahan hati Yesus. Yang pertama adalah dia rela tinggalkan kemuliaannya. Dia rela tinggalkan zona nyamannya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Yesus memberikan dirinya sebagai korban untuk keselamatan. Itulah teladan yang Yesus berikan supaya kita sebagai murid-muridnya dan sebagai anak-anaknya meneladani teladan yang Yesus berikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagian yang ketiga atau C, kita akan melihat menjadi suatu pertanyaan bagi kita. Apa wujud kerendahan hati kita sebagai anak-anak Tuhan? Apa wujudnya? Kerendahan hati kita sebagai anak-anak Tuhan. Mengacu kepada teladan Yesus. Yang pertama, kita harus berani tinggalkan zona nyaman. Seperti yang Yesus lakukan, berani tinggalkan kemuliaannya, berani tinggalkan kealahannya. Lalu masuk ke dalam kehidupan orang lain yang membutuhkan sentuhan kasih dan kepedulian. Mau berbagi kehidupan dengan orang lain. Bahkan bersedia untuk menjadi tangan, telinga, dan mata Allah bagi sesama. Nanti di dalam perjamuan kudus biasanya ada pertanyaan. Dan biasanya pertanyaan bagian terakhir. Apakah saudara sudah menjadi mata, telinga, tangan bagi sesamamu? Dan seterusnya. Itu kira-kira. Bapak, Ibu, dan saudara yang saksi dalam Tuhan. Contoh yang sangat aktual untuk kita saksikan bersama-sama. Ketika seluruh dunia berjuang untuk melawan virus corona atau COVID-19. Para dokter dan para medis yang berani tinggalkan zona nyaman. Bahkan mereka-mereka inilah yang seringkali disebut sebagai garda terdepan untuk melawan virus corona ini. Mereka berani tinggalkan zona nyaman. Mereka tidak boleh pulang ke rumah berkumpul dengan keluarga. Ketika mereka melayani orang yang sakit, mereka diisolasi di satu tempat. Bisa kebayang betapa tidak nyamannya berjuang menghadapi itu. Dan belum tentu dia nanti steril dari virus corona itu. Dan pengalaman membuktikan banyak orang yang sudah meninggal, bukan? Para medis maupun para dokter. Dan kita juga sudah menyaksikan bersama-sama bagaimana kesaksian dari Dr. Handoko yang usianya sekitar 80 tahun. Itu luar biasa. Yang sangat viral kita saksikan itu. Di usianya yang sudah lanjut, dia punya komitmen. Saya harus berbuat sesuatu. Saya harus tinggalkan masa pensiunnya itu, masuk, bekerja, menolong. Menjadi garda terdepan. Menolong orang-orang yang membutuhkan. Ini adalah contoh. Contoh orang-orang yang berani tinggalkan zona nyaman. Lalu masuk untuk menolong kepentingan bagi orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara, itulah ciri yang pertama. Lalu ciri yang kedua adalah rela berkorban. Seperti yang Yesus tunjukkan. Dia rela berkorban, mati di atas kayu salib. Itulah yang dilakukan oleh sang guru kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang saksi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita jangan hanya berani tinggalkan zona nyaman. Tetapi kita juga harus berani berkorban. Dan menurut saya, inilah saatnya, momen yang paling tepat sebagai anak-anak Tuhan. Untuk berani keluar dari zona nyaman, lalu berani untuk berkorban. Ini waktu yang sangat tepat. Memberi diri untuk menjadi kepanjangan tangan Allah
menjadi telinga Allah, menjadi mata Allah. Menurut saya, saat ini adalah saat yang paling tepat bagi anak-anak Tuhan untuk bersama-sama berjuang melawan virus corona dan dampak-dampaknya. Bapak, Ibu, dan saudara yang saksi dalam Tuhan, virus corona jelas sudah memakan korban begitu banyak. Banyak sekali orang yang mati, banyak orang sekali yang sekarang dirawat, terpapar, dan banyak sekali sakit secara tubuh. Dan banyak negara dan pemerintah kita sudah berjuang bersama-sama itu. Dan terus mensosialisasikan supaya masyarakat juga berjuang bersama-sama. Tetapi akibat dari virus corona itu bukan hanya soal sakit penyakit semata. Tetapi dampak dari virus corona ini adalah juga menghasilkan penyakit yang lain. Apa itu penyakit itu? Penyakit ekonomi. Iya kan? Kebayang nggak akibat dari social distancing itu? 2 minggu, bahkan ini nanti diperpanjang. Ibadah kita juga sampai akhir April, bukan? Online. Kebayang nggak? Mereka tidak bekerja, mereka tidak melaksanakan apa-apa, harus di rumah, mereka harus terus makan dan seterusnya. Di Pos Sembelit banyak jemaat yang sopir angkot, ojek online, ojek mobil juga. Mereka bekerja, 1 hari bekerja untuk makan 1 hari. Kebayang nggak? Kalau selama 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu nggak bekerja, mau makan dari mana? Bahkan ketika saya tanya, gimana? Ada order? Nggak ada. Berhari-hari nunggu order, nggak ada masuk. Luar biasa. Itu yang saya lihat, saya dengar. Tukang ojek, wah luar biasa menderitanya. Belum pekerja harian, belum buruh, dan seterusnya, dan seterusnya. Susah sekali mereka makan. Susah sekali mereka untuk mempertahankan hidup hari demi hari. Itu akibat dari virus corona yang barangkali lupa untuk dipikirkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saksi dalam Tuhan, hari Rabu yang lalu itu saya biasa berkebun. Saya berkebun, tapi sambil ngalaweng, memikirkan ada jemaat yang belum bisa menikmati makan hari itu dan seterusnya. Waktu ngalaweng kayak begitu sambil berkebun, tiba-tiba istri saya ngasih ini telepon ada dari jemaat. Lalu menanyakan, Pak, gimana kehidupan jemaat? Lalu saya cerita apa adanya. Kemudian jemaat ini katakan, ya sudah, buat pelayanan cashback. Apa itu? Buat sembako. Akhirnya sore itu saya beberapa teman kita rapat, lalu malamnya itu kita sebarkan lewat grup bahwa kita akan lakukan pelayanan sembako bagi saudara-saudara kita yang sungguh-sungguh membutuhkan. 1 hari kemudian dana terkumpul sekitar 11 juta sekian. Lalu kita belanjakan hampir 10 juta lebih. Lalu kita bungkus ada 50 bungkus. Kita drop. Bapak Ibu, ketika kami ngedrop makanan, betapa mereka itu sungguh-sungguh bersyukur. Mereka cerita, hujan-hujan Pak, dari pagi sampai malam ini kami ngedropnya itu malam. Tidak ada satupun Pak orderan masuk untuk ojek online. Sementara di rumah istri dan 2 anak nungguin. 1 hari itu. Dan itu sudah berjalan berhari-hari. Hampir 10 hari. Jadi ketika kami
membawa bungkusan itu. Oh, luar biasa mereka. Sampai mereka tunjukkan, ini lihat Pak, saldo saya 0 besar. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan, inilah waktu yang sangat tepat untuk kita berani keluar dari zona nyaman, berani berkorban untuk orang lain. Seperti Yesus berani berkorban untuk keselamatan kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ciri yang ketiga adalah bertobat. Bertobat. Hanya Bapak, Ibu, dan saudara yang paling tahu apa yang harus saya bertobat. Orang lain tidak tahu. Atau bahkan suami istri juga tidak tahu. Yang paling tahu adalah diri kita sendiri bersama dengan Tuhan. Apa yang harus saya perbaiki melalui peristiwa ini. Jadi bentuk kerendahan hati kita yang ketiga adalah sungguh-sungguh berlutut di hadapan Tuhan, memberikan dirinya kepada Tuhan, menyelesaikan semuanya itu di hadapan Tuhan. Barangkali bertobat dari keegoisan yang selama ini tidak mau peduli terhadap orang lain. Barangkali juga bertobat dari macam-macam. Keserakahanlah, keangkuhanlah, kesombonganlah, dan segala macam. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai penutup, saya mau sampaikan 2 kesaksian. Saksian yang pertama, saya punya tetangga, itu buruh hari lepas. Ya, harian kayak gitu. Anaknya 4, masih kecil-kecil. Suatu hari bapak ini datang ke rumah, membawa buah apa itu untuk di jus. Apa buah apa ya? Sirsak. Kecil-kecil, paling segini-segini 3. Bawa. Berapa ini Pak harganya? Kira-kira antara 1,5 kilo sampai 2 kilo. Saya dengan istri saya waktu terima itu saling lihat. Kenapa? Istri saya nggak punya uang, saya juga nggak punya uang. Tapi saya tahu ada maksud dengan membawa itu. Kita bingung. Kita saling pelong lihat gitu. Kemudian ternyata saya punya uang 100.000 di tas coklat saya. Lalu saya ambil. Lalu saya minta tolong pada bapak ini, Pak, tolong belikan obat saya di warung depan. Lalu dia belikan obat. Lalu ada receh kembali, saya kasih. Saya tahu bapak ini butuh untuk beli beras. Itu fakta, Bapak Ibu. Lalu kesaksian saya yang kedua adalah saya punya tetangga di sebelah kiri rumah saya. Ini kontras ceritanya. Kalau di sebelah kanan saya hidupnya sangat rendah. Kalau yang di sebelah kanan saya itu hidupnya sangat rendah. Di sebelah kiri itu hidupnya mewah. Bapak ini seorang tentara angkatan darat. Dulu di Jakarta tugasnya, sekarang di Bandung. Dia adalah salah satu tim 9. Tim 9 ketika presiden itu mau mengunjungi daerah Jawa Barat, dia menjadi salah satu tim untuk menyiapkan segala sesuatunya. Lalu dia bercerita, hari Rabu itu, waktu hari Nyepi, saya di depan itu lagi beres-beres nyabutin rumput. Lalu bapak itu datang dengan keluarganya dari bawah naik mobil. Tetet berhenti. Pak, sebentar kita olahraga ya. Oke, siap. Lalu dia sana, kemudian saya bawa mobil, jalan-jalan olahraga di Budi Indah. Kami jalan, lari-lari kecilan. Kami sambil ngobrol. Ngobrolnya ceritanya kira-kira gini Bapak Ibu. Tahun 15, 16, 17 itu masa kejayaan dia. Dia bisnisnya banyak.
bisnis sapi, bisnis rental, bisnis segala macam. Bahkan dia pernah beli Bitcoin. Penghasilan dia, menurut dia cerita, itu 150 sampai 200 juta per bulan. Orangnya masih muda, 47 tahun. Tahun 2019 itu adalah tahun kehancuran dia. Lalu dia cerita, sapi banyak yang katanya hilang. Mobil juga dibawa lari oleh sopir-sopirnya. Pokoknya usahanya hancur. Lalu dia katakan, saya punya tekad tahun 2020 ini saya harus mulai lagi. Lalu dalam cerita itu, dia ngomong begini, ini saudara kita Muslim. Dia ngomong begini ceritanya, tapi saya ngerti ini adalah teguran dari Gusti Allah katanya. Kenapa Pak? Lalu dia cerita, dulu waktu saya dapat berkat segini, sedekahnya itu cuma segini, tanya. Waktu Tuhan itu berikan berkat 3 kali lipatnya, sedekahnya berapa? Segini. Waktu Tuhan kasih berkat luar biasa, sedekahnya segini, tanya. Gak ada kemajuan. Itu yang saya belajar dari peristiwa kehancuran. Saya ngerti. Saya ngerti apa yang dia saksikan. Saya serakah katanya. Saya angkuh. Lalu Tuhan hancurkan katanya. Padahal saya tahu Bapak ini hampir tiap tahun kalau hari korban, hampir setiap RT ada 3 RT itu dia kasih sapi, 3 sapi. Dan saya tahu waktu ada membangun masjid di sana, berapa dia keluarkan dana, besar. Dan menurut kacamata saya, Bapak ini enggak pelit. Waktu saya ngebor air yang gagal itu, hampir 1 bulan kami ngebor, airnya dari Bapak ini. Pak silakan sedot aja sebisanya. Pulsanya dia berikan. Menurut kacamata saya, ini orang baik. Tapi waktu dia bersaksi seperti itu, dia menyadari sedekahnya itu hanya segini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Itulah sebabnya bukti kerendahan hati yang ketiga adalah bertobat. Orang-orang yang belum mengenal Kristus saja ngerti apa artinya bertobat. Bertobat dari keangkuhan, bertobat dari keserakahan. Yang selama ini tidak memikirkan dirinya sendiri. Waktu ini adalah waktu yang sangat tepat. Saya membayangkan ketika kemarin kami ngedrop 10 kilo beras, 1 kilo telur, 1 kilo minyak, dan seterusnya. Kami berpikir menyelamatkan satu keluarga paling tidak untuk 7 hari ke depan. Jadi saya menantang pada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Ini waktunya sangat tepat untuk kita berbuat sesuatu, berani berkorban. Seperti Kristus yang sudah memberikan contoh teladan, tinggalkan zona nyaman dan berani berkorban. Virus corona itu menghancurkan kesombongan dan keangkuhan manusia. Biarlah firman Tuhan ini sungguh-sungguh mengingatkan kita bersama-sama. Mari kita meneladani sang guru kita. Kalau kita merasa diri sebagai murid Kristus, sebagai anak Tuhan, mari kita teladani Yesus Kristus yang berani berkorban untuk kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita saat teduh. Amin. Jemaat yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri.
Mari kita memperbarui janji baptisan kita dengan mengakui iman percaya kita. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota jemaat dan simpatisan yang berulang tahun pada tanggal 30 Maret sampai dengan 5 April. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk di dalam doa syafaat kita, dan doa syafaat kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami muliakan, yang kami agungkan dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami kembali, mendorong dan menantang kami untuk kami berani keluar dari zona nyaman dan berani berkorban seperti Kristus yang sudah teladankan bagi kami semua. Kiranya Roh Kudus yang akan menolong, menggerakkan dan memampukan kami semua untuk kami lakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Bapa, pada saat ini kami mau bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun dari tanggal 30 Maret sampai tanggal 5 April ini. Kami bersyukur karena perjalanan kehidupan yang mereka alami bersama-sama dengan Tuhan, dalam suka maupun dalam duka. Tuhan menyertai mereka, sehingga mereka dapat melewati perjalanan itu oleh karena Tuhan. Kami berdoa untuk hari-hari mendatang, kiranya Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan menyertai, dan Tuhan juga yang akan menganugerahkan kesehatan, kekuatan, dan memberkati apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, ya Tuhan. Bapa, pada saat ini kami mau berdoa secara khusus untuk pemerintah dan bangsa kami Indonesia yang saat ini sedang berjuang keras untuk menghambat, bahkan mencegah penularan virus corona ini yang semakin hari semakin tidak terkendali. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan memberikan hikmat khusus bagi para pejabat pemerintah kami, para dokter, para medis, dan semuanya Tuhan yang berjuang bersama-sama. Engkau yang akan menolong, Engkau yang akan memberkati supaya virus corona ini dapat diatasi dengan baik, sehingga tidak menimbulkan korban yang semakin hari semakin banyak. Ya Tuhan, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu, khususnya bagi keluarga-keluarga yang telah ditinggalkan oleh karena saudara yang telah dipanggil oleh Tuhan melalui penyakit ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Bagi saudara-saudara kami yang sekarang sedang dirawat, sedang diisolasi, sedang diperhatikan, kami mohon supaya Tuhan juga yang akan memberkatinya, menguatkan dan memulihkan, sehingga mereka semua dapat sehat sebagaimana mestinya. Bapa, pada saat ini kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang selama ini tidak melakukan ibadah di gereja, tetapi ibadah di rumah melalui online ini. Kiranya Tuhan yang akan memberkati, supaya mereka boleh memaknai dan boleh menghayati ibadah itu dengan sungguh-sungguh, dan menikmati kehadiran Tuhan dan lawatan Tuhan melalui ibadah online ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, supaya Engkau memberkati usaha-usaha gereja ini untuk memberikan yang terbaik kepada jemaat Tuhan. Bapa, pada saat ini kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan ekonomi oleh karena dampak dari virus corona ini. Kami mohon berkat Tuhan, kami mohon
pertolongan Tuhan, jalan keluar dari Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menggerakkan orang-orang yang memiliki kemampuan lebih untuk berbuat sesuatu, untuk menolong saudara-saudara kami yang sungguh-sungguh membutuhkan. Mari ya Tuhan, Engkau gerakkan. Kami yakin dan percaya Tuhan, dengan cara Tuhan sendiri, Tuhan yang akan memenuhi segala keperluan dan kebutuhan bagi semua saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan kesulitan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan syafaat kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan yang telah memberikan segala berkat-Nya kepada kita, dengan mengingat firman-Nya dalam 2 Tawarikh 31 ayat yang ke-12a berbunyi demikian. Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan persepuluhan dan persembahan kudus itu ke sana. Seraya kita menyiapkan persembahan kita melalui transfer atau menyiapkan dalam amplop persembahan kita, kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 367, Padamu Tuhan dan Allahku. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita bawa persembahan kita di dalam doa, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, sungguh kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami bagaimana kami harus memiliki kerendahan hati seperti yang Engkau ajarkan dalam kehidupan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kalau Tuhan yang sudah memberkati kami dengan segala kemurahan-Mu, biarlah Tuhan juga ajarkan kami saat ini untuk bisa berbelas kasih kepada sesama kami. Persembahan yang sudah kami kumpulkan ini ya Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati sehingga banyak orang yang boleh mendapatkan manfaat dari setiap apa yang sudah kami kumpulkan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi setiap kami yang sudah memberikan ucapan syukur kami, kiranya juga Tuhan yang memberkati kehidupan kami dalam hidup keseharian kami. Terima kasih Bapa, kami panjatkan doa ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, belajarlah menjadi hamba yang rendah hati dan yang selalu bersandar pada Tuhan. Kami menyerahkan diri kepada Tuhan. Apa
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Allah sumber dari segala berkat, kasih dan pertolongan dari kuasa Roh Kudus, dan penyertaannya dan bimbingannya dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.